Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Hari ini Tante Nana bakal share resep dan cara pembuatan bolu karamel ekonomis yang hanya menggunakan 4 butir telur saja. Rasanya kenyal, tidak pahit, dan yang paling penting seratnya terbentuk sempurna. Seperti biasa dalam video ini aku bakal sertakan tips dan triknya agar bolu karamel yang kalian buat bisa berhasil dan tentunya anti gagal. Resep ini juga bisa menggunakan oven listrik, oven tangkring, dan tanpa menggunakan mixer sama sekali. Jadi cukup mudah dan simple kan? So kalian penasaran dengan tutorialnya dan bagaimana caranya? Tonton videonya sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Langsung aja untuk ke bahan-bahannya. Di sini aku sudah siapkan 300 gram gula pasir, dan gula pasir ini bakal aku jadikan karamel. Untuk jadikan karamelnya cukup dituangkan ke dalam teflon seperti ini ya. Jangan sering-sering diaduk karena nanti kalau terlalu sering diaduk dia bakal menggumpal hasilnya. Tapi kalau ini didiamkan sebentar aja sambil digoyang-goyang seperti ini untuk teflonnya. Aku sarankan teman-teman menggunakan teflon ya, biar tidak gampang gosong, karena kalau memakai wajan atau panci biasa itu biasanya gampang gosong dan nanti hasil akhir dari bolu karamelnya itu bakal pahit. Nah, setelah sudah cair seperti ini, bisa langsung kita tambahkan dengan air panas sebanyak kurang lebih 300 ml air. Nah, ini diaduk perlahan aja, dan cara menuangkan air panasnya juga perlahan, hati-hati karena ini bahaya banget. Setelah semua airnya sudah masuk, ini bisa langsung kita matikan kompornya dan kita sisihkan sebentar biar suhunya turun. Nah, untuk tahap selanjutnya ini bakal aku lelehkan 100 gram margarin atau butter. Kalau di sini aku menggunakan margarin merek Mother Choice, itu rasanya udah enak banget, udah wangi, dan ini cukup dilelehkan seperti ini aja ya. Jangan sampai terlalu bening. Nanti kalau terlalu bening, hasil akhir dari bolu karamelnya itu bakal kering, gampang kering banget, dan itu kurang enak kalau menurut aku. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung kita tiriskan. Nah, untuk hasil dari margarinnya kayak gini ya guys. Jadi setelah ditiriskan itu untuk tampakannya itu seperti ini. Warnanya itu tetap kayak keruh gitu ya, tidak bening. Nah, ini juga sudah hangat untuk karamelnya. Kemudian untuk bahan selanjutnya ada 4 butir telur utuh. Ini bakal aku buka semua telurnya. Setelah itu bakal aku aduk-aduk menggunakan whisker. Jadi untuk membuat bolu karamel ini tanpa menggunakan mixer aja, nanti hasilnya udah cakep banget, udah berserat. Nah, selanjutnya kalau telurnya sudah tercampur, ini bisa langsung ditambahkan dengan 100 gram tepung tapioka, ada 100 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang protein sedang. Nah, selanjutnya tambahkan dengan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder. Nah, setelah itu tambahkan juga 2 saset SKM. Ini aku menggunakan kurang lebih kalau ditakar secara mili itu 70 mili ya, atau 2 saset SKM yang harga 2000-an. Nah, setelah semua bahannya masuk, ini bisa langsung diaduk aja sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita tambahkan dengan cairan gula atau karamelnya sedikit demi sedikit. Untuk cairan gula atau karamelnya ini suhunya sudah turun ya, tapi tidak dingin. Ini masih hangat, tidak apa-apa. Meskipun hangat itu tetap aja nanti hasilnya bakal menyerat. Nah, setelah itu tambahkan juga dengan margarin. Margarinnya juga ditambahkan secara perlahan. Jadi selang-seling antara margarin cair dan juga karamelnya. Nah, seperti ini aduk-aduk terus aja sampai semua cairan margarin dan karamelnya habis.
Nah, semua bahannya sudah masuk ya. Jadi margarinnya ini sudah yang terakhir. Tinggal kita bersihkan dan aduk-aduk aja. Sekiranya semua bahannya sudah tercampur, ini bisa langsung kita siapkan ke step selanjutnya, yaitu step pencetakan. Di sini aku menggunakan cetakan dengan diameter 22 cm. Cetakannya untuk tengahnya ada lingkaran seperti ini ya guys, seperti biasa. Dan ini ukurannya 22 cm. Jadi tidak kecil dan tidak besar. Ini cetakan yang sedengan aja. Dan ini sudah aku olesin dengan margarin. Kemudian aku taburkan dengan tepung terigu sehingga merata seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk disaring biar hasilnya lebih lembut. Nah, kalau sudah disaring seperti ini, bahan-bahan yang masih berkerindil pasti bakal terangkat ya guys. Jadi tidak masuk ke dalam adonannya. Setelah itu ini bisa di oven. Sebelumnya oven ini sudah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian aku masukkan adonannya, lalu aku setting dengan suhu 160 derajat Celcius. Api bawah aja selama 60 menit atau 1 jam. Nah, setelah 60 menit ini bisa kita atur kembali suhunya di 150 derajat, api atas saja selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini baru setengah perjalanan dari ovenan yang kedua dan bakal aku tes terlebih dahulu menggunakan tusuk sate. Kalau sekiranya masih menempel, itu berarti belum matang. Kita lanjutkan sampai waktunya habis. Dan ini sudah waktunya habis ya, jadi bisa langsung kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini bentuknya. Tinggal kita sisir-sisir aja untuk sampingnya biar lebih gampang untuk dikeluarkan. Nah, setelah suhunya sudah turun, ini bakal aku keluarkan dari loyang. Selanjutnya bakal aku iris karena ini memang sudah set ya, jadi bisa langsung diiris. Jadi buat teman-teman yang kepingin diiris itu harus menunggu suhunya turun atau paling enggak tunggu sampai 10 menit dari dia keluar from oven ya. Jadi nggak langsung diiris. Nanti kalau langsung diiris untuk teksturnya itu masih lembek, jadi belum set. Nah, oke, ini sudah aku iris seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, sangat kenyal dan juga serat-seratnya cakep banget, sempurna. Meskipun ini tanpa menggunakan mixer ya. Biasanya kan ada yang menggunakan mixer, harus menggunakan baking pan, tapi ini cuma menggunakan oven. Dan aku juga sering banget menggunakan oven tangkring dengan menggunakan telur 8 butir, itu juga cakep banget. Besok insya Allah kapan-kapan bakal aku kasih tutorialnya ya dengan menggunakan oven tangkring, biar teman-teman yang nggak punya oven listrik dan cuma punya oven tangkring bakal tahu tips dan triknya agar hasilnya juga lebih maksimal. Nah, seperti ini bentukannya, teksturnya sangat menyerat banget dari atas sampai bawah, itu sangat-sangat berserat. Dan ini cukup enak banget, cocok buat kalian jadikan sebagai ide jualan atau buat cemilan anak-anak di rumah. Nah, biasanya kue karamel ini dibikin atau dibuat untuk hantaran pernikahan ataupun lamaran. Jadi enak kalau kalian bisa bikin sendiri, bisa kayak menghemat pengeluaran lah kalau ada saudara ataupun adik yang menikah ya. Karena ini kalau dijual aja harganya udah mahal loh. Kalau ukuran 8 butir telur biasanya dijualnya itu sekitar 80 atau 90. Nah, udah selesai video tutorial hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau teman-teman sudah pernah nyobain dengan resep-resep yang sudah pernah aku share, jangan lupa juga untuk tag aku di Instagram @nanamajinun. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.